Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ruth Miriam Suruan. Saya dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2022, Fakultas Ekonomi Sastra dan Sosial Politik, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai teori realisme. Teori realisme yaitu teori yang menganggap bahwa negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Dan juga para penganut teori ini lebih mengutamakan kepentingan serta kebutuhan negara. Mengapa demikian? Karena di dalam suatu negara terdapat masyarakat yang ingin dijamin kesejahteraannya. Berikutnya kita akan membahas mengenai 3 turunan yang ada di dalam teori realisme, yaitu realisme klasik, neorealisme, dan juga realisme neoklasik. Pertama-tama kita akan membahas mengenai realisme klasik. Realisme klasik merupakan teori yang lebih mengutamakan kekuasaan. Mengapa demikian? Karena teori ini diambil berdasarkan sifat dasar manusia, yaitu persaingan dan juga keinginan untuk mendominasi. Berikutnya yaitu neorealisme. Neorealisme yaitu teori yang lebih mengutamakan keamanan negara. Mengapa demikian? Karena menurut Waltz, jika keamanan negara kita sudah terjamin, maka kepentingan serta kebutuhan negara kita pun ikut terjamin. Dan juga keamanan negara ini dijamin atau di-backup oleh 2 kekuatan, yaitu tangible dan juga intangible. Tangible yaitu kekuatan yang dapat terlihat seperti sumber daya manusia, geografis, dan juga militer. Dan juga intangible yaitu kekuatan yang tidak dapat terlihat seperti diplomasi dan lain-lain sebagainya. Nah, berikutnya itu realisme neoklasik. Realisme neoklasik terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ofensif dan juga defensif. Ofensif yaitu lebih mengutamakan kekuatan atau kekuasaan sebagai elemen dasar dalam mencapai kebutuhan negara kita. Sedangkan defensif lebih mengutamakan atau lebih mementingkan untuk mempertahankan kebutuhan atau kepentingan yang sudah dimiliki oleh negara kita. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai teori liberalisme. Teori liberalisme adalah paham yang muncul karena adanya keinginan untuk bebas dari perbudakan. Namun, seiring berjalannya waktu, paham ini berkembang menjadi paham yang memandang bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk berpikir dan bertindak, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk berpikir dan bertindak tanpa dibatasi oleh negara. Namun, kebebasan ini akan tetap dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain. Nah, berbeda dengan paham realisme, paham liberalisme lebih mengutamakan hak dan kepentingan warga negara dibandingkan kepentingan dari negara itu sendiri. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai idealisme. Para kaum idealis menganggap bahwa sifat dasar manusia itu tidaklah buruk, dan negara-negara mampu bekerja sama hingga mengesampingkan kepentingan mereka untuk mencapai tujuan kolektif. Nah, di sini idealisme terbagi menjadi 4 tipe, yaitu pasifisme, globalis, humanitarian Marxist, dan liberalisme klasik. Dan 4 tipe ini menganggap bahwa perang itu tidak rasional dan menolak untuk berprinsip pada perang dan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, sekian video penjelasan dari saya mengenai teori realisme, liberalisme, dan idealisme. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi teman-teman. Terima kasih.